Sini ada beberapa poin 7 keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. Alladzina yatsluna al-kitab, orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka mengharap yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kita nih sebenarnya hidup kita, Bapak Ibu, kita nih lagi negosiasi sama Tuhan kita. Kita lagi berniaga. Kalau berniaga sesama manusia pasti ada untung, ada ruginya juga. Tapi kalau berniaga dengan Allah tidak akan ada ruginya. Tijaratan lan tabura, salah satunya dengan rajin membaca ayat-ayat yang Allah turunkan, Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi perniagaan yang menguntungkan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, ibadah paling utama, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Amal yang paling utama, ibadah yang paling besar di sisi Allah, tilawatil Quran, baca Quran. Ini yang kedua. Poin yang ketiga, diberikan anugerah yang paling utama. Ya, wabil khusus dari Quran itu kita jadi keberkahan lahirnya anak-anak yang soleh, anak yang dekat sama Quran, insya Allah lisannya terjaga, hatinya terjaga, pikirannya terjaga. Bapak Ibu, sulit banget sekarang didik anak. Saya yakin ini pasti jadi keluhan kita semua, ya. Nanti kita akan bahas di slide ketiga. Kemudian apalagi Al-Quran, keutamaannya kalau orang yang rajin baca Quran, baik yang besar yang kecil semuanya ya, itu akan datang kelak di yaumil qiyamah memberi syafaat, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah li ashabihi. Jadi Quran ini bakal jadi syafaat bagi kita di yaumil akhir. Gak ada yang bisa nolong kita kecuali apa? Al-Quran yang sering kita baca. Ustazah, kalau bacanya lewat handphone boleh nggak? Ya boleh, silakan aja. Apalagi udah ada sekarang mudah lewat handphone, aplikasi Al-Quran, ya. Selanjutnya apa? Pembersih hati yang berkarat. Jadi hati itu bisa sakit, qalbun marid, bisa mati, qalbun mayit, kemudian bisa berkarat menuju sakit tuh. Maka cara membersihkan hati yang berkarat, sebagaimana kaca yang lagi karatan, dengan iqra'ul Quran, baca Quran. Apalagi orang yang dekat sama Quran, hum ahlullah, mereka diakui sebagai keluarganya Allah. Makanya Bapak Ibu sudah saya sampaikan sebelumnya, punya anak hafal Quran tuh gak rugi. Minimal kalau mereka gak hafal 30 juz, mereka rajin baca Quran. Kenapa? Orang tua yang punya anak dekat dengan Al-Quran kelak masuk surga dijanjikan, kata Nabi, mereka akan diberikan mahkota kebanggaan. Ini kalau sekarang anak kita habis diwisuda kemarin, ya, mereka dapat apa tuh namanya, selempang, ya, medali, piala. Ayah, ya kakak sudah hafal 10 juz ayah. Kita nangis nggak, sedih nggak? Masya Allah kak, padahal cuma piala yang dia bawa. Tapi kelak nyampe di akhirat ternyata mohon maaf, orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga, ya, karomah karena dia hafal Quran. Ketika anaknya mau dimasukkan ke dalam surga, dia ngadu sama Allah, ya Allah, aku nih bisa ngafal Quran wasilahnya orang tuaku yang biayain dulu, orang tuaku yang masukin aku sekolah, orang tuaku yang meluangkan waktunya untuk mentakrir hafalan Quranku, ya Allah. Aku gak rela kalau aku masuk surganya sendirian, ya Allah. Yang aku inginkan, tolong pindahkan orang tuaku dari neraka itu ke surga bersamaku, ya Allah. Doa anak soleh, syafaat anak yang hafal Quran, itu bisa menarik orang tuanya untuk masuk surga. Ya Allah, ya Rahman, ini besar banget keutamaannya. Kemudian apa lagi? Dilapangkan kehidupannya. Jadi ada konsep keberkahan pada orang-orang yang hafal Quran. Mohon maaf, banyak orang yang sepele sama guru Quran, guru tahfiz. Mayoritas kawan-kawan saya guru-guru tahfiz, guru-guru Quran. Ya kita tahulah Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan mengkritik siapapun. Memang guru itu gajinya kecil, gak seperti pengusaha, entrepreneur, yang kerja di kantoran dan lain sebagainya. Guru kecil gajinya. Tapi katanya zaman Pak Prabowo mau dinaikin gaji guru 2 juta ya. Ya mudah-mudahan benar sih janjinya gitu. Gaji guru kecil, apalagi guru Quran. Ini realita di sekolah manapun. Saya nggak sebut sekolahnya siapa, rata-rata begitu. Tapi jangan kita sepele juga. Wah, jadi guru kecil gajinya, apalagi guru Quran. Dari Quran ini yang jadi keberkahan. Memang gajinya kecil, tapi keberkahan yang Allah kasih lebih besar. Nominalnya nggak seberapa,
tapi keberkahan, kebaikan yang Allah kasih lebih besar. Makanya kalau kita ngelihat guru-guru Quran, kok wajahnya adem-adem ya. Yang kedua kayak nggak punya masalah, punya, tapi nggak berat bener masalahnya gitu. Gitu ya, punya guru Quran juga punya masalah. Cuman dia lebih menguatkan dirinya karena dia dekat sama Al-Quran. Dan banyak Bapak Ibu, ini terjadi sama kawan-kawan saya sendiri ya. Baik yang dulu di Kairo, saya satu kuliah juga dulu sama Ustazah Huzma di IIKI ya, Jakarta ya. Itu gara-gara dia juara MTQ ya. Ada yang juara hifzil Quran, hafal Quran, ada yang qiraat dan lain sebagainya ya. Itu karomah, dia menang-menang acara lomba baca Quran. Ada yang bisa menghajikan orang tuanya, ada yang dapat umroh gratis, ada yang dikasih uang tunai ratusan juta, ada yang dapat jodohnya juga bukan orang sembarangan. Ada yang kalau masuk universitas, sekarang universitas salah satunya UI. Kemarin kawan saya tes di UI S2, dia hafiz 30 juz, itu dapat beasiswa. Jadi sekarang baik UI, UGM dan beberapa universitas mereka punya apa disebutnya tes ya, tes jalur prestasi bagi yang hafal Quran. Jadi bukan cuma yang nilai rapotnya tinggi, tapi juga hafal Quran. Mulai kalau 30 juz gitu, Masya Allah. Jadi itulah yang disebut dengan keberkahan Quran. Secara akhlaknya bagus. Apalagi yang harus kita pahami ke anak-anak kita, nak, Iqra'ul Quran, baca Quran. Jangan cuma dibaca tapi difahami ayatnya. Ini sama seperti kita yang lagi tersesat saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita baca Quran, saya pengen nanya, Ibu Bapak kalau lagi baca Quran, pernah nggak nangis menitikan air mata? Pernah? Lagi sholat pernah nangis? Nangis karena apa? Banyak masalah. Habis berantem sama pasangan, sholat nangis. Oke, itu nangisnya masih perkara duniawi. Kalau kita umroh atau haji, kita kan sering menemukan para imam-imam Masjidil Haram Nabawi ya. Mereka lagi baca Quran nangis. Salah satunya Syekh Sudes, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, sampai nangis sesenggukan nih beliau-beliau ini. Kita ikut nangis. Kenapa kita nangis? Ya karena imamnya nangis. Tapi imamnya nangis kenapa? Why? Disebabkan karena mereka paham apa yang mereka baca. Ketika menemukan ayat Quran tentang azab, siksaan neraka, janji-janji Allah, mereka nangis. Kenapa? Faham maknanya. Makanya penting anak-anak kita bukan cuma disuruh hafal, tapi juga suruh memahami isinya. Apa kata para sahabat kepada para tabi'in? Kunna na'malul Quran qabla an nahfadhuhu. Kita nih udah ngamalin Quran duluan sebelum kita hafal. Itu dibilang sama para tabi'in. Karena para tabi'in sempat adu argumentasi sama para sahabat. Para sahabat, Quran kan udah dikumpulkan ya di zaman-zaman menuju tabi'in nih. Jadi kunna nahfadzul Quran, kita nih udah hafal Quran duluan. Ya, kalian boleh bangga, kalian hafal Quran paling banyak. Tapi kami lebih bangga karena kami sudah beramal sesuai dengan Al-Quran sebelum kami menghafalnya. Jadi intinya tuh mengamalkan isinya. Ada orang sekedar baca tapi nggak ngamalin, nah ini sia-sia juga. Paling tidak kita mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran. Ya, boleh di slide selanjutnya, Ustaz.